Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eni Febrianti. Lalu ada rekan saya Hilmar Rahimatul Hofiba, ada Devi Nur Irmawati, dan ada Messi Rosalia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi yang mana telah kami laksanakan kepada pembisnis bakso Ambon yang berada di daerah Jambi Timur. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama adalah latar belakang, yang dimana latar belakang ini membahas tentang sejarah awal mulanya adanya bakso. Pada sejarah ini, awal mulanya adanya bakso di zaman dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 di Cina. Ada seorang yang bernama Meng Bo yang tinggal dengan seorang ibunya. Meng Bo sangat ingin memasak daging yang disukai oleh ibunya. Namun, lantaran ibunya sudah rentan usianya, jadi gigi ibunya itu tidak mampu lagi untuk mengunyah si daging tersebut. Lantas Meng Bo pun berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga ibunya bisa memakannya. Dia teringat dengan pembuatan mochi yang dibuat dengan lembut yang terbuat dari ketan, setelah itu ditumbuk sampai halus. Mungkin dari situ Meng Bo jadi berpikir bahwa pembuatan bakso itu diolah dari daging yang digiling yang sudah tercampur rebur sehingga menjadi bakso yang bisa dimakan oleh ibunya tersebut. Lalu langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, ada profil UMKM pada bakso Ambon, yang mana sejarah bakso Ambon ini, pemilik baksonya ini bernama Pak Larno. Pak Larno hanya seorang tamatan tingkat pendidikan STM, jurusan mesin industri, dan awalnya Bapak Larno tidak memiliki cita-cita sebagai pengusaha bakso. Sebelum membuka usaha bakso, pemilik usaha tersebut sudah terlebih dahulu bekerja di pabrik, kuli bangunan, sampai pada akhirnya berpikir untuk membuat usaha sendiri, yakni bakso. Pada awalnya, sang pemilik berjualan bakso dengan berkeliling kompleks saja dengan nama bakso Ambon. Untuk nama bakso Ambon ini diambil dari temannya yang berasal dari Ambon, yang bekerja di Jepang selama 3 tahun dan kembali sudah menjadi orang sukses. Jadi pemilik usaha bakso Ambon ini sangat menjadikan temannya sebagai contoh agar usahanya menjadi sukses, seperti itu. Lalu jika dipikir nama bakso Solo, bakso Wonogiri sudah menjadi bakso yang sudah marak dijumpai oleh setiap orang, maka dari itu mengambil nama bakso Ambon yang belum dipakai oleh orang banyak, dan juga berharap usahanya ini bisa sukses seperti temannya yang berasal dari Ambon tersebut. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya paparkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada visi misi usaha bakso Ambon. Visi usaha merangkul masyarakat yang putus sekolah dan tidak memungkinkan lagi untuk bekerja di perseroan terbatas atau PT, dan bisa menjadi karyawan di usaha ini, dan usaha ini bisa mengajarkan keterampilan kepada mereka khususnya di bidang kuliner. Misi usahanya untuk menopang kehidupan ekonomi dan bisa berkontribusi untuk mengurangi pengangguran. Selanjutnya ada pengambilan keputusan masalah yang terdapat di bakso Ambon. Menurut Robbins 2007, pengambilan keputusan adalah penentuan pilihan di antara dua atau lebih alternatif. Terry 2003 menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat yang akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapi.
Tiap orang memiliki struktur pengetahuan yang berbeda dan itu akan mempengaruhi cara pembuatan suatu keputusan di mana hal itu tidak dapat dilepaskan dari berbagai konteks sosial berupa tekanan-tekanan dan pengaruh-pengaruh politik, sosial, dan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Devi Nirmawati. Baik, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yakni sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Lalu ada pun dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi ini meliputi 5 aspek, yakni yang pertama ada aspek penjualan, rata-rata penurunan penjualan UMKM sebesar 61%. Lalu aspek laba usaha, rata-rata penurunan laba usaha sebesar 61%. Yang ketiga ada aspek permodalan, jumlah UMKM yang mengalami permasalahan modal meningkat menjadi 71,4%. Yang keempat ada aspek jumlah karyawan. Pada aspek ini UMKM melakukan pengurangan jumlah karyawan sebesar 22%. Lalu yang kelima ada aspek kemampuan pembayaran angsuran bank. Hampir semua pelaku UMKM, terutama pelaku usaha mikro, mengalami kendala dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perbankan, sama halnya seperti usaha pemilik bakso Ambon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesti Rosalia, NIM 1444, kelas MM19H. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulannya, sebelum membuka usaha bakso, pemilik sudah terlebih dahulu bekerja di pabrik, kuli bangunan, sampai pada akhirnya terpikir untuk membuka usaha, yaitu bakso. Pada awalnya, sang pemilik menamainya dengan bakso Ambon karena dia teringat dengan temannya yang dari Ambon. Setelah dipikir lagi, nama bakso Solo, Wonogiri sudah menjadi nama bakso yang sudah banyak di mana-mana. Maka dari itu ia menamainya dengan nama bakso Ambon yang belum banyak dipakai banyak orang. Selain itu, pemilik bakso Ambon mengatakan agar bisa meyakinkan masyarakat atas bakso yang dijualnya itu halal, sang pemilik mengadakan promosi seperti membantu dalam acara pengajian, acara anak-anak futsal, atau acara-acara kegiatan pada SD, SMP, SMA. Selain itu, semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, beliau mengalami banyak kerugiannya. Misal seperti yang sebelumnya mempunyai 10 cabang, semenjak yang adanya pandemi ini, jadi yang 5-nya ditutup dan hanya tersisa 5 lagi cabang yang beliau miliki. Selain itu juga, mereka juga berjualan dalam digital atau yang berjualan di online seperti GoFood, Grab, ShopeeFood, seperti itu. Banyak perubahan yang terjadi semenjak pandeminya, apalagi harus mematuhi protokol yang ada. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kata yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
It's midnight.